Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fashion Store dari Universitas 17 Agustus 1945. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Video ini diupload oleh kelompok kami sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah e-bisnis yang dibimbing oleh Bapak Tan Evan Tandiono, SEM PSDM. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas apa sih e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik dan dengan internet, sehingga perusahaan bisa bertransaksi dengan customer, supplier maupun rekan bisnis, atau bisa juga singkatnya disebut jual beli online. Kemudian gambaran usaha dari kelompok kami. Usaha yang kita jalankan yaitu bisnis online yang menjual fashion dan aksesoris seperti pakaian dan aksesoris yang terdiri dari atasan, bawaan, setelan, dress, gamis, kerudung, baju couple, dan tas. Jenis fashion yang kami produksi yaitu jenis casual. Sekarang untuk tempat usaha kita ada di dua tempat, yaitu yang pertama di Lamongan dan yang kedua di Surabaya. Di Surabaya yang tepatnya di sekitar daerah Untak atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, hal tersebut karena untuk memudahkan kami dalam pengiriman barang yang kita jual kepada konsumen. Karena bisnis kami masih baru dijalankan, kami tidak mendistribusikan ke luar Pulau Jawa. Oke, apa alasan kelompok kami memilih bisnis tersebut? Yang pertama, merupakan salah satu kebutuhan pokok. Karena produk fashion adalah salah satu kebutuhan pokok, maka semua orang pasti akan membutuhkan produk fashion. Hal tersebut bisa menjadi gambaran bahwa kebutuhan produk fashion bagi masyarakat pasti ada, dan sudah pasti ada peluang untuk mendirikan usaha guna memenuhi kebutuhan tersebut. Karena kebutuhan pokok, maka dari waktu ke waktu pasti produk tersebut akan terus dibutuhkan. Yang kedua, tren berbusana jadi semakin ramai. Produk fashion sebagai kebutuhan dasar juga harus ditunjang dengan semakin ramai tren berbusana yang ada di kalangan masyarakat. Dengan terus berkembangnya tren yang ada di masyarakat, maka kebutuhan produk fashion akan semakin tinggi dan terus tumbuh. Dan dengan berkembangnya tren busana, maka orang tidak sekedar hanya membutuhkan baju. Masyarakat akan membutuhkan produk-produk fashion yang lebih beragam dari segi jenis, warna, model, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tidak mengenal musim. Kalau zaman dahulu, kebanyakan masyarakat membeli baju pada saat tertentu saja, tetapi zaman sekarang sudah berbeda. Sekarang masyarakat banyak membeli produk fashion seperti tas, baju, sandal, dan lain sebagainya. Tidak hanya ada acara khusus saja, melainkan setiap saat, kapanpun, kalau ada model baru, pasti akan segera diburu. Bahkan sekarang ini, musim yang sangat sulit pun banyak orang yang bisa tetap membeli produk fashion. Ini juga menandakan bahwa tren kebutuhan sudah berubah. Fashion seolah sudah tidak menjadi kebutuhan kedua, namun sudah sejajar dengan kebutuhan pokok yang sejajar dengan makanan. Saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan bisnis tersebut. Kelebihan dalam menjalankan bisnis ini banyaknya peminat terlebih pada musim-musim lebaran. Masyarakat berbondong-bondong membeli pakaian baru untuk dipakai di hari raya. Barang tidak mudah basi maupun rusak, maka tentu mudah mendistribusikan ke kota atau kabupaten lainnya. Bisnis ini terbilang mudah, tidak perlu modal besar dan bisa dijalankan di mana saja. Tidak perlu modal untuk menyewa toko offline. Anda hanya perlu bermodalkan gadget dan perlu mengeluarkan biaya modal yang banyak. Di samping itu, ada pula kekurangan. Bisnis ini perlu memerlukan koneksi internet yang lancar, sehingga bisnis ini kadang susah dijangkau oleh orang pedesaan, di mana koneksi internetnya yang lumayan tidak lancar. Adanya konsumen lari dan harus menanggung kerugian, akan tetapi menjadi bisnis lebih berpengalaman. Produk fashion harus selalu upgrade agar tidak ketinggalan zaman. Terkadang juga kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan bisnis ini, keuntungan tidak sesuai dengan harapan karena orang konsumen hanya memesan satu produk dengan biaya pengiriman yang lumayan mahal. Saat itulah bisnis kami mengalami kerugian.
Hal terpenting ketika menjalani e-bisnis adalah jangan berpikir akan dengan mudah mendapatkan laba. Tetapi bila tetap giat dan tekun menjalani bisnis online shop fashion agar dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan keuntungan semakin besar setiap bulannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan peluang yang dapat dilihat. Jika memiliki skill di bidang merancang busana, fashion designer merupakan salah satu bisnis cocok. Karya fashion bisa dijadikan bisnis yang akan bertahan, misalnya memiliki brand pakaian sendiri. Itu merupakan idaman bagi calon pengusaha bisnis fashion. Sebagian orang berpikir sulit karena tidak memiliki latar belakang fashion dan sebagainya. Tetapi masih ada banyak jasa yang dapat digunakan, misalnya menyewa desainer, konveksi, dan sebagainya. Akan tetapi harus memperhatikan masalah laporan keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran seimbang. Jika mempunyai modal dan pengetahuan teknis, bisa memulai mengimpor produk fashion dari berbagai negara dan dapat menjualnya di negara sendiri, serta dapat memiliki kesempatan untuk mengekspor hasil produk lokal ke suatu negara. Jika memiliki skill fotografi, kita akan mendapatkan peluang sebagai fotografi fashion. Lalu di sini juga dapat memperkenalkan produk-produk yang kita jual kepada masyarakat, dan juga kita bisa bergabung di majalah terkemuka. Iklan fashion, art, fotografi, potret selebriti sampai paparazzi. Hasilnya tentu akan sangat membanggakan jika memiliki skill atau hobi seperti ini, karena potensinya sungguh luar biasa. Bisnis fashion sangatlah menguntungkan, tapi juga sangat kompetitif. Tapi tidak berarti pendatang baru tidak bisa menembus industri ini. Dengan kreativitas dan kerja keras, pasti bisa sukses di bisnis fashion walaupun banyak kompetitor yang ada. Situasi dan kondisi e-bisnis sampai saat ini. Pada tanggal 9 Maret 2020, kelompok kami mulai berdiskusi untuk menjalankan e-bisnis fashion, kemudian membuat logo terlebih dahulu dengan menentukan nama toko yang akan dipakai. Berikut gambar logo kami. Dengan menjalankan bisnis fashion mulai dari produk dress muslim, hijab, sweater, hingga ke produk casual, dalam hal ini harga yang ditawarkan sangat standar dari harga pasar, yaitu mulai dari harga Rp20.000 sampai dengan Rp150.000. Berikut gambaran produk yang kami jual. Kemudian dilanjut pada minggu ketiga perkuliahan, kelompok kami membuat akun Instagram dengan nama @bufashionstore_ dengan mendirikan sebuah usaha fashion pada tanggal 13 Maret 2020. Proses pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara menjual melalui Instagram, lalu tidak jarang mempromosikannya melalui via WhatsApp dan juga Facebook, yaitu dengan melalui grup jual online. Dengan situasi kunjungan, berikut beberapa keterangan yang bisa kami sajikan. Pada minggu ketiga sampai dengan keempat, pada tanggal 10 sampai dengan 17 Maret pertama pembuatan akun kami dibanjiri kunjungan, yaitu 117 pengunjung dan 65 pengikut, dengan penjualan awal yang sekitar 10 produk yang laku terjual. Lalu pada minggu kelima sampai dengan keenam, pada tanggal 24 sampai dengan 31 Maret, akun kami mulai mengalami penurunan pengunjung, yakni 96 pengunjung, tetapi penjualan tetap berjalan melalui via WhatsApp dengan produk yang laku terjual yaitu 7 produk. Lalu pada minggu ke-7 dan ke-8 dengan peningkatan pengunjung, yakni dengan 115 pengunjung, dengan total penjualan produk yaitu 9 produk yang laku terjual. Pada minggu ke-9 sampai dengan ke-10, pada tanggal 21 sampai dengan 28 April, akun kami mulai mengalami penurunan pengunjung situs akun Instagram kami, yaitu hanya dengan 109 pengunjung saja, dengan total penjualan yang hanya 6 produk yang laku terjual. Kemudian pada minggu ke-11 sampai dengan ke-12, pengunjung kami mengalami peningkatan, yakni menjadi 122 pengunjung, dengan total penjualan meningkat, yakni menjadi 15 produk yang laku terjual. Dalam proses penjualan ini, kami banyak mendapat respon positif dan
respon negatif dari para konsumen pada saat menawarkan produk kami. Di sini kami juga mensajikan laporan keuangan usaha kami, yaitu sebagai berikut. Lalu di sini kami juga mensajikan daftar pembelian produk. Untuk konsumen yang pertama membeli produk kami yaitu 3 produk, yaitu kemeja dan 2 baggy pants dengan nominal harga 135.000. Untuk konsumen yang kedua membeli 1 produk dari toko kami yaitu kemeja dengan nominal harga 45.000. Untuk konsumen yang ketiga membeli 1 produk dari toko kami yaitu hijab Virgo dengan nominal harga 20.000. Untuk konsumen yang keempat juga membeli 1 produk dari toko kami yaitu sweater dengan harga 55.000. Untuk konsumen yang kelima membeli 2 produk dari toko kami yaitu sweater dan baggy pants dengan harga 100.000. Dan seterusnya. Jadi total pembelian produk dari konsumen yang laku terjual yaitu 47 produk yang terjual dengan nominal harga 1.544.000. Catatan tambahan, pendapatan 1.544.000 belum dikurangi dengan ongkos kirim. Target jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menjalankan program e-bisnis. Sasaran jangka pendek, merekrutmen beberapa tenaga kerja dalam memproduksi beberapa produk baru yang kita desain sendiri. Penambahan beberapa alat modern juga alat elektronik untuk dapat mempromosikan dan dijangkau beberapa orang melalui sosial media dalam waktu 6 bulan agar produk yang didesain lebih rapi dan elegan. Membangun sistem kerja yang lebih kompeten, inovatif, dan kreatif sehingga bisa menciptakan produk baru yang lebih unggul atau lebih ke presentasi target penjualan produk yang diinginkan dicapai. Kami menargetkan penjualan di negara 10 kilo dalam waktu 2 bulan. Sasaran jangka menengah, kami menargetkan produksi untuk diekspor sebesar 1 ton dalam 2 tahun dan mengadakan diskon atau potongan harga. Produksi berjalan dengan lancar sehingga dapat menaikkan pasar dan menaikkan minat pembeli. Sasaran jangka panjang, menargetkan penambahan gedung baru atau butik dan memperluas online shop kami sehingga kami tidak hanya berjualan melalui online saja, tetapi memiliki sebuah toko atau butik sehingga bisa menyediakan baju-baju ready di toko kami dan konsumen akan lebih nyaman dan memilih secara langsung baju yang diinginkan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian mengenai laporan penjualan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi penjualan. Produk yang pertama, produk yang selalu upgrade mengikuti perkembangan. Yang kedua, harga yang ditawarkan terjangkau dari 20.000 hingga 150.000 tergantung jenisnya. Kendala usaha yang dihadapi. Kendala dalam proses pengiriman, apalagi keadaan sekarang ada wabah ditambah ada PSBB di beberapa kota. Keterbatasan persediaan barang dagang dari supplier yang stoknya tidak selalu ada. Agak sulit dalam meningkatkan pengunjung di Instagram dan cara dalam berpromosi yang baik dan tepat pada sasaran. Kegiatan yang kami lakukan dapat disimpulkan, belanja online merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time, tenaga pelayan dan melalui internet. Dalam hal ini bisa belajar bisnis online, tidak perlu bertemu penjual atau pembeli secara langsung, namun hanya menghadap layar HP maupun layar laptop. Dengan koneksi internet tersambung, dapat melakukan transaksi jual atau beli secara cepat dan aman. Saran untuk mata kuliah ini selanjutnya lebih ditingkatkan lagi praktek berbisnis. Karena dari proses pembelajaran kita bisa dapat menambah wawasan dunia e-bisnis, dapat jadi sumber penghasilan dan menjadi bekal pengalaman ketika ingin berbisnis di kemudian hari. Terima kasih. Sekian presentasi saya.